Apa bedanya sistem parlementer dan presidensial? Hubungan antara parlemen dan lembaga eksekutif di negara demokratis dapat dibedakan menjadi sistem parlementer dan sistem presidensial. Di samping keduanya, ada berbagai negara yang mencoba mengkombinasikan keduanya seperti sistem semi-presidensial di Prancis, sistem pemerintahan Inggris dan Amerika Serikat biasanya dijadikan referensi mengenai bagaimana kedua sistem tersebut dijalankan. Perbedaan mendasar antara sistem parlementer dan sistem presidensial terletak pada status dan kewenangan kepala pemerintahan dan hubungannya dengan parlementer. Dalam sistem parlementer, fungsi eksekutif sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dijalankan oleh dua lembaga yang berbeda. Kepala pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang memimpin kabinet dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Ia biasanya adalah pemimpin partai politik pemenang pemilihan umum. Sementara fungsi kepala negara dijalankan oleh presiden, atau di negara monarki oleh raja atau ratu. Kekuasaan kepala negara cenderung bersifat simbolis dan tidak menjalankan kekuasaan yang nyata dalam kehidupan politik sehari-hari sehingga ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip dasar pemerintahan di Inggris, Jepang, India, negara-negara Eropa Barat dan Skandinavia, negara-negara persemakmuran, dan negara-negara lain yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer adalah fusi kekuasaan yang mengkonsentrasikan semua kekuasaan di tangan parlementer. Prinsip tersebut diwujudkan antara lain dengan adanya tumpang tindih personil, di mana dengan sedikit pengecualian, konstitusi di negara-negara dengan sistem parlementer mengharuskan jabatan-jabatan puncak lembaga eksekutif diisi oleh anggota parlemen. Selain itu, terdapat supremasi formal pada parlemen, di mana kekuasaan para menteri untuk menjalankan pemerintahan adalah kekuasaan yang diberikan oleh parlemen. Karena itu, para menteri dalam sistem parlementer bertanggung jawab kepada parlemen. Parlemen bisa mengganti menteri tertentu atau bahkan kabinet kapan saja dengan mosi tidak percaya yang dilakukan melalui pemungutan suara. Jika mosi tidak percaya didukung oleh mayoritas anggota parlemen, maka Perdana Menteri atau anggota kabinet harus berhenti. Dalam konflik dengan parlemen, Perdana Menteri biasanya mempunyai kewenangan untuk membubarkan parlemen. Pembubaran ini harus disertai penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota parlemen yang baru yang akan memilih kabinet baru. Sistem ini merupakan sistem pemerintahan yang paling banyak digunakan di negara-negara demokratis dewasa ini.
bahwa dalam penyusunan pemerintahan yang benar-benar adil dan bebas, rakyat berada di antara dua kecenderungan yang sama-sama berbahaya. Di satu sisi, besarnya kekuasaan dan kemampuan penggunaan paksa yang dimiliki pemerintah adalah sebuah ancaman yang permanen terhadap kebebasan sipil. Dalam kondisi ini, rakyat dihadapkan pada bahaya kecenderungan pemerintah yang tirani. Di sisi yang lain, ketiadaan hukum dan anarki yang diakibatkan oleh terlalu lemahnya pemerintah juga berbahaya bagi hak asasi manusia, karena setiap individu menjadi ancaman bagi individu yang lainnya. Lalu bagaimana kita bisa mendamaikan antara kebutuhan adanya pemerintahan yang cukup kuat untuk menegakkan hukum dan ketertiban dengan kebutuhan untuk mencegah menjadi pemerintahan yang tirani? James Madison dan para penyusun konstitusi lainnya sepakat bahwa pemisahan kekuasaan adalah jawabannya. Maka di Amerika Serikat kemudian dikenal pemisahan antara tiga cabang kekuasaan yang sejajar, yaitu Kongres, Presiden, dan Mahkamah Agung. Secara filosofis, pemikiran para pendiri Amerika Serikat ini sangat dipengaruhi pemikiran John Locke. Presiden menjalankan kekuasaan eksekutif, baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan, sedangkan Mahkamah Agung menjalankan kekuasaan yudikatif, yaitu menjaga ketertiban hukum dan konstitusi. Adapun Kongres yang terdiri dari Senat dan DPR menjalankan fungsi sebagai lembaga perwakilan. Ada dua alat yang digunakan untuk menjalankan pemisahan kekuasaan di Amerika Serikat, yaitu check and balance dan pemisahan personel. Pemisahan kekuasaan tidak dimaksud untuk mengisolasi satu cabang kekuasaan dari cabang kekuasaan lainnya. Masing-masing cabang justru dilengkapi dengan sejumlah kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap cabang yang lain dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara cabang yang satu dengan yang lainnya. Dalam hubungan antara presiden dan Kongres, mekanisme check and balance dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada Kongres untuk melakukan pemaksulan terhadap presiden, menerima atau menolak rencana anggaran yang diajukan presiden, dan memberikan persetujuan terhadap pengisian berbagai jabatan penting di pemerintahan. Sebaliknya, Presiden mempunyai kewenangan untuk mengontrol Kongres dengan memveto keputusan Kongres. Sementara dalam hal pengisian jabatan, Konstitusi Amerika Serikat melarang adanya rangkap jabatan. Indonesia, Filipina, Meksiko, Kolombia, Costa Rica, dan negara-negara di kawasan Amerika Latin juga mempraktikkan sistem pemerintahan presidensial. Sekarang kita masuk di tahap sistem presidensial ya. Dalam sistem presidensial, fungsi eksekutif sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dijalankan oleh presiden yang dipilih oleh rakyat secara langsung ataupun
dipilih oleh lembaga tertentu dengan masa jabatan tertentu. Sebagai kepala pemerintahan, presiden mengangkat menteri-menteri yang akan duduk dalam kabinet dan bertugas sebagai pembantu dan bertanggung jawab kepada presiden. Sebagai kepala negara, presiden memegang berbagai kekuasaan simbolis. Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden dan parlemen adalah sama kuat karena keduanya memperoleh legitimasi melalui pemilu yang terpisah. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen dan parlemen tidak bisa memberhentikan presiden kecuali karena alasan pelanggaran hukum berat yang memerlukan proses panjang. Presiden mengajukan persetujuan rencana dan pertanggungjawaban kepada Kongres, Parlemen atau Senat.